Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu cintai, hari ini kita masuk materi pelajaran kita semester genap, yaitu tentang teorema Pitagoras. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita biasanya berdoa dulu. Nah, selesai nanti kita berdoa, baru kita mulai dengan materi Pitagoras. Nah, sebelum kita mengenal Pitagoras ini punya sejarah. Sejarahnya itu adalah yang menemukan sebenarnya Pitagoras. Tapi sebelum Pitagoras ini menemukan, sebenarnya ini sudah ada. Cuman yang membuat perhitungan adalah yang namanya si Pitagoras. Nah, kemudian dia tinggal di pulau kecil, yaitu namanya Pulau Samos. Setelah meninggal dunia, maka dia adalah yang terkenal adalah peninggalannya teorema Pitagoras, yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya atau jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, sekarang manakah segitiga itu kita lihat. Dan ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kita lihat seperti ini. Segitiga siku-siku A ini adalah siku-sikunya. Sementara AB itu adalah sisi tegak, sisi alas, dan ini sisi tegak atau kebalikannya. Atau sisi miring dari kedua sisi sikunya. Biasanya setelah kita beri nama seperti ini A, B, C, maka di hadapan sudut itu kita beri huruf kecil supaya mempermudah kita. C, sudut C, di hadapan sudut C yaitu sisi C kecil, huruf kecil. Dan di hadapan sudut B yaitu sisi B, huruf kecil. Kemudian menurut si Pitagoras itu ya, sisi miring itu adalah ini BC. Yang berada di hadapan sudut siku-siku adalah sisi miring. Kemudian sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kedua sisi tegaknya atau kedua sisi sikunya, yaitu AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Inilah dia ya. Nah, atau disebut juga ini sisi miring ini hipotenusa. Nah, sekarang kita sudah kenal. Kita lihat kembali. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau sisi miring ini diwakili, si BC tadi diwakili dengan A. Kemudian si AB ini diwakili dengan C. Dan si AC ini diwakili dengan B. Sehingga A kuadrat, ini tadi A kuadrat sama dengan C kuadrat tambah B kuadrat. Kan lebih simpel. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini. Kalau kita mau mencari sisi siku lainnya, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat, atau B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang ini C kuadrat. Nah, kemudian ini perlu pembuktian. Maka pembuktiannya adalah untuk membuktikan teorema Pitagoras adalah, nah kita lihat di sini. Ini sisi sikunya. Ya, kemudian ini A, ini B, ini C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita buktikan caranya, kita lepaskan. Bahwasanya kalau dijumlahkan keduanya ini akan menutupin ini. Kita lihat ya, ini kita tutup kemari. Baru yang ini kita ukur. Nah, kemari kita potong. Hasilnya seperti ini. Kita lengketkan kembali. Ini juga kita ukur kemari, kita potong, berarti udah kurang dari situ. Dan ini sudah saya persiapkan potongannya.
Nanti kamu di rumah boleh mempraktekkan sendiri. Pas. Kemudian potongan berikutnya kita buat seperti ini. Nanti akan kamu praktekkan di rumah sendiri, maka ini akan menutupi. Nah, inilah buktinya. Oke anak-anak, nanti boleh kamu praktekkan sendiri, apapun dia bentuknya. Yang penting segitiga. Nah, kita sekarang membuat contoh daripada Pitagoras ya. Perhatikan segitiga-segitiga berikut dan lengkapi besar sisi yang belum diketahui. Jadi kita lihat di sini. Segitiga A, B, C. Yang belum diketahui adalah ini. Di hadapan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Berarti rumusnya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan AB mewakili 3. Berarti 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat tambah AC 4 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat, artinya 3 kali 3 9. Tambah 4 kuadrat 16 ya. BC kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 25. BC sama dengan kuadratnya diganti dengan akar, maka tidak ada lagi kuadrat. BC sama dengan akar 25, maka BC adalah 5. Nah, berikutnya perhatikan segitiga siku-siku PQR. Siku-sikunya di P, maka di hadapan sudut P ini adalah sisi miring. Sehingga mencari sisi siku lainnya, rumusnya adalah kita buat dulu seperti ini. QR sama dengan sisi miring ya. PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. PQ kuadrat tambah PR kuadrat. Yang mau mencari PQ, maka PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurang dengan PR kuadrat. Inilah dia rumusnya. Maka kita akan mengganti PQ kuadrat sama dengan QR itu ada, atau RQ QR sama ya, 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. PQ kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu adalah 169 dikurang 12 kuadrat 144. Maka PQ kuadrat sama dengan 169 dikurang 144 sama dengan 25. PQ ganti pangkat 2 di sini dengan akar, tapi ini nggak usah lagi dibuat pangkat 2. Maka akar 25, PQ sama dengan 5. Selesai. Baru contoh yang berikutnya adalah mencari sisi-siku lainnya pada segitiga FST ya. Sudut siku-sikunya adalah di T, maka di hadapan sudut T itu adalah sisi miring, sehingga rumusnya RS kuadrat sama dengan RT kuadrat ditambah TS kuadrat. Ini sama dengan yang tadi. TS kuadrat sama dengan RS sisi miring ya, kuadrat dikurang RT kuadrat. TS kuadrat sama dengan ini. RS ini 25, maka 25 pangkat 2 dikurang 15 pangkat 2. TS kuadrat sama dengan 625 dikurang 15 kuadrat itu adalah 225. Sehingga TS kuadrat sama dengan ini dikurang, hasilnya adalah 400. Baru TS ganti pangkat 2 dengan akar 400, maka TS sama dengan 20. Berikutnya seperti ini. Ya, ada bertambah-tambah, tapi mudah. Perhatikan segitiga di bawah ini. Diketahui A sama dengan 3, ini A, ini B, ini C, ini E, dan ini D. Yang mau ditanya adalah B dan E, berarti ini dengan yang ini. Nah, kita ganti dulu C itu dengan 8. Jadi kita buat 8. Kita buat 8. Kemudian A3, D 10. Yang mau dicari adalah B, kita lihat dulu. Nah, perhatikan segitiga A, B, C ya. A, B, C. Berarti sisi miringnya adalah D. Maka D kuadrat sama dengan
C kuadrat ditambah ini panjangnya ini, karena kita segitiga ABC. Mana panjangnya ini? B ditambah A. Kita lihat, D kuadrat sama dengan C kuadrat tambah A tambah B kuadrat. A tambah B, ya ini A tambah B kuadrat. Nah, kenapa di dalam kurung? Karena ini menyatu. Bukan A kuadrat tambah B kuadrat, salah ya. Tapi A tambah B kuadrat. Kalau kamu buat ya gini aja, salah, harus ada seperti ini. Kemudian D-nya adalah 10 kuadrat. D 10 kuadrat. C-nya 8 kuadrat. Tambah 3, A-nya itu 3, maka 3 tambah B kuadrat. Kemudian yang mau kita cari itu adalah B. Ini. Maka kita buat seperti ini. 3 tambah B kuadrat sama dengan 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. 3 tambah B kuadrat sama dengan ini kuadratkan 100. Kemudian ini 64. Maka 3 tambah B kuadrat sama dengan 100 dikurang 64, 36. 3 tambah B, hilangkan pangkatnya, ganti dengan akar 36. Sehingga 3 tambah B sama dengan 6. Maka B sama dengan 6 dikurang 3. Maka B sama dengan 3. Nah, yang terakhir kita mau mencari panjang E. Ya. Perhatikan segitiga ABD. ABD, sisi miringnya adalah E. Berarti E kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. E kuadrat sama dengan B-nya tadi dapatnya 3. 3 kuadrat tambah 8 kuadrat. E kuadrat sama dengan 9 ditambah 64. Maka E kuadrat sama dengan 73. E sama dengan, ganti dengan akar 73. Sudah sampai sini aja, nggak usah kita selesaikan. Nah, anak-anak ibu sekalian, sampai di sini dulu penjelasan ibu tentang teorema Pythagoras. Dan nanti akan ibu buat latihan-latihan. Kamu lihat nanti di GCR. Dan mudah-mudahan apa yang ibu berikan dapat kiranya kamu mengerti. Dan sebelum ibu tutup, maka kamu jangan lupa berdoa dulu. Dan ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.